Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gue mau bahas tentang apa itu BMC atau Business Model Canvas. Dalam karir gua sebagai digital marketer, gue banyak banget melayani business owner. Dan salah satu hal yang paling mendasar dari business owner adalah mereka tidak menguasai bisnisnya. Dan gue sering bertanya, ada nggak dokumen atau bisnis plan-nya? Atau mungkin rancangan bisnis dan detail lain terkait dengan bisnisnya. Umumnya tidak ada. Dan jalan begitu aja, dagang-dagang aja, jualan-jualan gitu aja. Nah, ini ada satu form atau dokumen yang namanya BMC, Business Model Canvas. Dan ini lu bisa isi. Dan ini bisa sangat membantu kalau lu belum punya namanya business plan atau kesulitan membuat business plan atau lu bingung nih, nggak tahu bikin business plan gimana. Dengan lu isi form BMC ini aja, ini bisa men-trigger, merangsang, oh iya bisnis gue ini ya gimana ya, dan ada banyak hal yang dibukakan dari form ini. Untuk link formnya gue coba sertakan di bawah, gue coba cari link form yang paling update dan paling nyaman, dan lu bisa mungkin lihat formnya di sini. Berikut adalah cara mengisi formnya. Ini gue pandu secara cepat aja ya. Dan untuk detailnya teman-teman bisa explore, gali sendiri. Utamanya adalah gali ke diri lu sendiri, karena kan ini bisnis lu yang paling tahu. Dan kalau lu masih blank, bingung dan sebagainya, lu mesti cari tahu ya, lu mesti solve it. Lu nggak bisa cengak-cengok jalan gitu aja. Dan dengan informasi dari lu isi form ini yang membedakan antara lu yang cuman dagang-dagangan doang dengan mereka yang membangun bisnis. Kalau lu mau bisnis lu semakin besar, lu harus semakin kuat dalam hal fundamentalnya ini. Yang pertama yang perlu isi adalah yang bagian tengah, yaitu namanya value proposition. Intinya adalah lu perlu menuliskan value usaha lu apa. Produk dan jasa yang lu buat itu untuk menjawab masalah apa. Solusi apa yang lu berikan kepada market. Ini lu mesti tulis dengan detail. Apa sih nilai produk lu? Apa keunggulan kompetitif dari value lu, dari produk dan service yang lu tawarkan? Apakah lebih baru, performanya lebih unggul, bisa di custom mungkin, ya kan, harganya lebih murah, atau mungkin biaya pemasangannya lebih rendah, atau mudah digunakan, atau biayanya atau resikonya lebih rendah, atau lebih nyaman, lain-lainnya. Lu mesti kasih tahu apa nilai lebihnya di bagian value proposition ini. Lu mesti tulis dengan detail. Dan kalau lu nggak bisa solve ini, yang lainnya rada repot. Misalkan contoh, pesan marketing atau bikin promo. Apa orang ininya bingung gitu kan, keunggulan produknya bingung. Perusahaannya juga menawarkan apa? Orang bagian marketing atau yang ngerjain marketing untuk mengkomunikasikan pesan kepada audiens juga bingung. Dan mereka jadi acak-acakan. Dan mereka tebak-tebakan. Lu harus bikin ini dan lu kasih tahu ke timnya lu. Next yang perlu isi mulai baru dari kiri. Isi yang namanya key partnership. Nah ini lu mesti tulis nih dengan detail. Siapa sih orang-orang partner yang menjadi kuncian lu, siapa aja. Misalkan apakah supplier, ya kan. Suppliernya siapa aja, ada apa aja, di mana aja gitu kan. Lu mesti tulis dengan detail dan tepat ya. Key partner lu siapa gitu. Ada yang lebih mahal, lebih murah, ada yang misalkan barangnya bagus tapi jauh, ada yang mungkin murah tapi nggak berkualitas. Nah ini lu bisa kategorikan. Nextnya ada namanya key activity, jadi kegiatan-kegiatan kunci yang wajib dilakukan. Kalau yang kayak admin, ngangkat galon, pakai OB, beli makan siang, itu nggak penting. Ini yang sangat-sangat penting terkait dengan bisnis lu. Misalkan contoh bagian produksi, problem solving, bagian network yang bikin platform gitu. Lu mesti benar-benar detailkan aktivitas apa yang menjadi penunjang bisnis lu. Merancang produk dan jasanya, value-nya itu, kemudian ditawarkan kepada market. Activity apa dalam seluruh rangkaian proses ini yang utama lu mesti tuliskan.
Apakah di bagian distribusi, apakah di bagian revenue, bagian marketing, atau mungkin buat produknya. Nah, lu mesti detailkan key activity di situ yang ini kalau hilang masalah gitu. Misalkan lu bikin produk yang handmade, ada orang-orang yang bikin. Kalau orangnya sakit itu kan jadi nggak bisa gitu kan. Atau distribusi atau penyimpanan atau mungkin nanti pengiriman kepada customer atau packaging dan lainnya, lu yang paling tahu bisnis lu. Jadi lu mesti detailkan aktivitas apa yang sangat-sangat penting dalam rangkaian proses bisnis. Nextnya ada key resource. Ini adalah sumber daya lu apa aja nih yang utama di dalam menjalankan bisnis lu. Apakah SDM, apakah modal, apakah teknologi, apakah misalkan data, apakah mungkin pinjaman misalkan, atau mungkin kecerdasan intelektual, skill set apa nih yang menjadi resource atau sumber daya lu untuk menjalankan bisnis ini. Rantai pasok, mungkin misalkan barang, suku cadang, atau mungkin barang-barang mentah lainnya, apa? Sumber daya lu apa? Ya, bisa lebih dari satu, bisa juga banyak. Nextnya ada namanya customer relationship. Jadi lu mesti breakdown bagaimana lu melakukan hubungan dengan audiensnya lu, bagaimana caranya, via media apa misalkan, dan berapa biayanya juga gitu kan. Mereka senangnya diajak komunikasi misalkan offline kah, online kah gitu kan. Apa aja yang dibahas, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan mereka, pesannya bagaimana gitu kan. Berapa sering harus mengkomunikasikan kepada mereka, itu mesti didetailkan. Juga channelnya terkait dengan media, apa pakai sosial media, pakai website, atau pakai billboard, pakai koran, atau lu pakai TV, dengan channelnya berapa sering, biayanya juga berapa, juga customer sukanya apa, kayak gitu lu mesti detailkan channel-channel ini. Ada lagi namanya customer segment. Nah ini lu mesti tahu nih value dari produk dan services lu dibuat untuk siapa. Lalu bikin nih pesonanya dari customer lu siapa aja dan kayak apa aja. Bisa dari umur, usia, dia punya masalah apa sih, dia kesulitannya apa sih, dia butuh solusi apa sih, dia punya daya beli seperti apa, dia mampu beli nggak, dia beli berapa banyak dan berapa lama sekali, itu mesti detailkan gitu kan. Dan juga lu mesti benar-benar paham market lu. Misalkan apakah ini mass market, jadi lu bikin satu produk untuk banyak, atau ini niche market, atau segmented market, atau diversifikasi atau lainnya. Lu mesti benar-benar memahami audience atau market yang dituju. Nextnya ada namanya cost structure. Intinya adalah setiap biaya yang keluar dalam proses bisnis lu. Baik itu ada namanya biaya tetap yang kayak fixed cost atau variable cost. Dan ini lu mesti breakdown dengan detail. Ada biaya apa aja sih? Ini yang terkait dengan hal-hal utama gitu ya. Kalau beli galon, makan siang yang sifatnya kecil-kecil kayak gitu, ya lu bisa di skip, tapi yang utama lu mesti masukin di sini. Jadi cost structure-nya. Tapi kalau mau detailin rada melankoli, please welcome untuk masukin semuanya, lalu bisa ngitung. Ada juga revenue stream. Lu masukin semua titik revenue yang bisa lu dapatkan dan nilainya estimasinya berapa. Jadi orang kadang berpikir ya, kalau revenue itu cuma dari satu titik, dari menjual produk dan service dapat revenue. Enggak, ternyata ada banyak revenue yang bisa dapat dari titik lain. Contoh misalkan saat ini membangun Staycation, ini kan digital marketing consultant firm. Jadi revenue-nya bisa dari konsultasi, bisa dari training, bisa juga dari gua jadi pembicara, bisa juga gua dedicated ngajarin, atau bahkan gua mensupervisi, bisa juga dapat misalkan gua jual e-course gua jual e-book, dan lain-lainnya. Ada banyak revenue yang bisa didapat dari satu bisnis aja, dan lu mesti breakdown itu, dan lu mesti cari tahu nih, ini potensialnya berapa kali bisa dijual, berapa banyak bisa dijual. Nah, informasi ini ketika lu ngisi ini semua, data di sini, ini membuat lu akhirnya jadi, oh ya bisnis gua kayak begini ya. Ini kurang lebih hal yang bisa dilakukan, ini yang tidak, ini mungkin lemah, ini gua nggak tahu nih sama sekali, ini gua mesti cari tahu. Dan itu membuat lu punya horizon semakin luas, dan lu sebagai owner, lu bisa melihat bisnis lu dengan lebih tepat, nggak tebak-tebakan, dan nggak ngeblank. Dan lu jadi tahu nih kalau mau nambel atau memperbaiki yang kurang di bagian mana, dan lu mau kemana. Ini
hal yang gua mau sampaikan terkait dengan BMC. Semoga business owner, teman-teman semua yang masih bingung atau belum punya business plan sama sekali, atau bingung bikin business plan, yang cuma masih dagang-dagang doang, bisa lebih upgrade dan lebih cerdas ya. Karena dengan misi BMC ini aja kita jadi lebih tahu tentang bisnis kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.